Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebab Allah lah yang menguasai semua benda di langit dan di bumi, baik yang terlihat maupun yang gaib. Sehingga Allah telah melapangkan jalan kepada kami agar kami bisa hadir di hadapan Anda, sahabat-sahabat solusi. Ketahuilah bahwa masa depan Anda pun adalah invisible atau gaib. Maka ketika Anda bertawakal penuh hanya kepada Allah, maka insya Allah Dia akan membimbing Anda menuju kesuksesan yang dahsyat di dunia dan juga di akhirat. Pemahaman kita yang pertama adalah tentang pola pikir. Bagaimana memahami masalah sebagai sunatullah. Mari kita belajar dari sunatullah. Allah Subhanahu wa ta'ala, Dialah Tuhan yang maha mengatur, yang menciptakan alam semesta ini dengan begitu teratur. Sungguh sempurna keteraturan itu, sehingga tidaklah mungkin ada hal yang kacau di alam semesta ini. Dan keteraturan itu membuat alam semesta ini begitu indah dan seimbang. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran di dalam surat Al-Mulk ayat 3, yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang maha pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Sahabat solusi, begitulah karakter alam semesta. Alam ini sudah diciptakan dengan seimbang, mantap, dan teratur, sehingga begitu indah dan sedap dipandang mata, serta nikmat dirasakan oleh seluruh panca indera kita. Apapun yang terjadi di alam semesta ini adalah buah dari keteraturan yang ada, buah dari keseimbangan yang terjadi. Allah telah memberikan alam semesta yang begitu indah ini kepada kita agar hidup kita bahagia. Alam semesta ini telah diamanahkan kepada manusia agar manusia menjaga dan melestarikannya, sehingga kebahagiaan manusia pun tetap lestari di muka bumi ini. Alam yang lestari membuat manusia bahagia, dan manusia yang hidup teratur membuat alam semesta ini tetap lestari. Dan tentunya serba keteraturan yang indah ini terjadi karena adanya ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebabnya keteraturan alam disebut sebagai sunatullah. Sunnah artinya ketetapan, sehingga sunatullah artinya ketetapan Allah, atau keteraturan yang telah ditetapkan oleh Allah untuk alam semesta ini. Sebagaimana kita pahami bahwa tugas utama kita di muka bumi ini ada 2. Pertama, sebagai Abdullah, dan kedua sebagai Khalifah. Abdullah itu sikap beribadah kita yang langsung hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya yang bersifat hablum minallah. Sedangkan khalifah adalah ibadah yang bersifat antar sesama makhluk Allah, khususnya sesama manusia, atau kerap disebut hablum minan nas. Nah, sebagai khalifah kita harus sanggup hidup selaras dengan keteraturan yang ada di semesta, atau dengan kata lain selaras dengan sunatullah yang ada. Karenanya menjadi wajar jika kehidupan kita tidak pernah mencapai titik yang optimal jika kita hidup tanpa mengikuti sunatullah. Ya, itulah yang terjadi. Tidak sedikit manusia yang sudah cukup optimal sebagai Abdullah, tapi masih minimal sebagai khalifah. Betapa banyak orang yang rajin ke masjid, rajin beribadah, rajin bertahajud, tetapi dari sisi dunia ia termasuk orang yang menjadi beban ekonomi bagi keluarganya. Begitupun sebaliknya, tidak sedikit orang yang gara-gara sibuk mengurus dunia, justru ia melupakan tugas utamanya sebagai Abdullah. Sahabat, itulah rupanya salah satu pangkal utama masalah kita yang kita alami sehari-hari, yakni minimnya pemahaman kita tentang sunatullah, minimnya pemahaman kita tentang hukum keseimbangan, atau lebih jelasnya minimnya pemahaman kita tentang
hukum sebab akibat. Insya Allah ketika kita sudah paham dengan pola sunatullah, kita akan lebih mudah memahami pola masalah. Baik, sahabat solusi, mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan pada season pertama ini, dan selanjutnya kita akan bicara lebih banyak tentang hukum keseimbangan alam dan bagaimana pola pikir kita dan sunatullah yang ada bisa membimbing kita untuk lebih sukses di dunia dan juga sukses di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi.